Di dalam keheningan yang paling sunyi, jiwa sering menemukan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian, melainkan sedang diingatkan untuk pulang. Ada saat-saat ketika dunia terasa berjalan seperti biasa, namun di dalam dada, sesuatu bergerak dengan cara yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Seolah ada getaran halus yang menyentuh ruang terdalam, bukan keras, bukan memaksa, hanya hadir, seperti embun yang turun tanpa suara di ujung malam. Engkau mungkin pernah merasakannya, perasaan asing yang justru terasa akrab, sunyi yang tidak menyakitkan, melainkan menenangkan, seperti duduk di tepi samudera luas tanpa keinginan untuk kemana-mana. Di tengah keramaian yang riuh, ada bagian dari dirimu yang memilih diam. Bukan karena tak mampu berbicara, tetapi karena kata-kata terasa terlalu sempit untuk memuat apa yang sebenarnya sedang bersemi di dalam batin. Tatapanmu mungkin tampak sama seperti dulu, namun cara jiwamu memandang dunia telah berubah pelan-pelan, seperti langit yang berganti warna sebelum fajar tanpa seorang pun menyadari detik tepatnya. Ada kelelahan yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari perjalanan panjang yang tak kasat mata. Seperti seorang pejalan yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan bukan karena tersesat, tetapi karena hatinya mendengar sesuatu yang lebih penting daripada tujuan. Dan di saat itulah, kesunyian terasa bukan sebagai kekosongan, melainkan sebagai ruang luas tempat sesuatu yang lama terpendam mulai bernapas kembali. Mungkin engkau merasa berbeda tanpa tahu mengapa. Hal-hal yang dulu begitu menarik kini terasa biasa saja, sementara hal-hal kecil yang nyaris tak terlihat justru menyentuhmu lebih dalam. Cahaya matahari di sela daun, suara angin yang menyusup di antara dinding malam, atau bahkan jeda di antara dua detak jantung, semuanya terasa seperti pesan yang dikirimkan dari tempat yang jauh sekaligus sangat dekat. Ada kalanya engkau merasa seolah sedang berdiri di ambang sebuah pintu yang tak terlihat. Di belakangmu ada dunia yang sudah dikenal, dengan segala rutinitas dan kepastian semuanya. Di depanmu ada ruang tak bernama yang memanggil dengan cara yang lembut, tanpa paksaan, tanpa janji apapun, hanya sebuah rasa bahwa melangkah ke sana berarti menjadi lebih jujur terhadap dirimu sendiri. Perasaan itu bukan kegelisahan, bukan pula ketakutan. Ia lebih mirip kerinduan yang tidak memiliki objek, seperti rindu kepada sesuatu yang bahkan belum pernah disentuh oleh ingatan. Dan semakin engkau mencoba mengabaikannya, semakin ia hadir dengan cara yang lebih halus, melalui mimpi yang terasa nyata, melalui perasaan hangat yang muncul tiba-tiba, melalui keinginan sederhana untuk menyendiri meski tak ada yang ingin dihindari. Seolah ada bagian dari dirimu yang perlahan terbangun dari tidur panjang, membuka mata bukan untuk melihat dunia luar, melainkan untuk mengenali kembali rumah yang sejak awal telah ada di dalam. Rumah yang tidak terbuat dari dinding atau waktu, melainkan dari kesadaran yang tenang, yang menerima segala sesuatu tanpa perlu menggenggamnya. Engkau mungkin mulai merasakan bahwa hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa yang harus dijalani, melainkan aliran yang mengajakmu mengapung tanpa melawan. Bahwa tidak semua hal perlu dipahami, tidak semua perasaan perlu dijelaskan, dan tidak semua langkah harus memiliki tujuan yang jelas. Kadang jiwa hanya ingin berjalan karena berjalan itu sendiri adalah cara untuk pulang. Dalam momen-momen sunyi itu, ada kehangatan yang sulit dijelaskan, seperti dipeluk oleh sesuatu yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Bukan pelukan yang menahan, melainkan yang membebaskan. Bukan yang membuatmu bergantung, melainkan yang mengingatkan bahwa engkau telah cukup sejak awal. Dan perlahan, engkau mulai menyadari bahwa kepekaan yang selama ini terasa seperti beban sebenarnya adalah anugerah yang halus. Bahwa kemampuan untuk merasakan lebih dalam bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang membuka pintu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Bahwa air mata yang jatuh tanpa sebab bukanlah tanda rapuh, melainkan cara hati membersihkan jendela agar cahaya dapat masuk tanpa terhalang. Ada kebijaksanaan yang tidak datang dari belajar, melainkan dari mendengar. Mendengar sesuatu yang tidak diucapkan oleh siapapun, namun selalu hadir di antara detak waktu. Ia berbicara dalam bahasa yang tidak memiliki huruf, hanya getaran yang langsung dipahami oleh batin tanpa perlu diterjemahkan oleh pikiran. Semakin engkau membiarkan dirimu diam, semakin jelas suara itu terasa. Bukan suara yang memerintah, bukan yang menuntut, melainkan yang mengundang, seperti cahaya lilin di ruangan gelap yang tidak memaksa siapapun untuk mendekat, tetapi cukup hangat untuk membuat siapapun ingin berada di dekatnya.
Mungkin di titik ini, engkau mulai memahami bahwa perasaan berbeda itu bukanlah keterasingan, melainkan panggilan halus untuk kembali menyatu dengan sesuatu yang lebih luas dari dirimu sendiri. Bahwa kesunyian yang sering engkau rasakan bukanlah tanda kehilangan, melainkan ruang pertemuan antara dirimu yang lama dan dirimu yang sedang lahir kembali. Seperti tanah yang mereka sebelum hujan pertama turun, ada bagian dalam dirimu yang sedang bersiap menerima sesuatu yang telah lama menunggu waktunya. Dan ketika hujan itu datang, ia tidak akan datang sebagai badai, melainkan sebagai gerimis yang menenangkan, meresap perlahan, menghidupkan kembali benih-benih yang pernah tertidur dalam kegelapan. Di saat-saat seperti ini, engkau mungkin tidak membutuhkan jawaban, karena pertanyaan pun perlahan kehilangan bentuknya. Yang tersisa hanyalah rasa hadir sepenuhnya di dalam dirimu sendiri, tanpa perlu menjadi siapapun, tanpa perlu mengejar apapun. Dan di ruang kehadiran itu, ada kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Kedamaian yang tidak perlu dicari karena ia selalu ada, hanya menunggu untuk disadari. Seperti langit yang tetap luas meski tertutup awan, ia tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin inilah saat ketika jiwamu mulai mengingat sesuatu yang pernah dilupakannya. Bukan ingatan tentang masa lalu, melainkan ingatan tentang hakikat, tentang siapa dirimu sebelum dunia memberimu begitu banyak nama dan peran. Tentang cahaya yang tidak berasal dari luar, tetapi dari pusat keberadaanmu sendiri. Dan ketika kesadaran itu mulai menyala, meski hanya seperti bara kecil di tengah malam, ia membawa kehangatan yang cukup untuk menerangi langkah berikutnya. Tidak perlu terang benderang, tidak perlu peta yang lengkap. Cukup satu cahaya kecil yang jujur, yang tidak berasal dari ketakutan, melainkan dari ketenangan. Di sanalah engkau berdiri sekarang, di antara yang telah berlalu dan yang belum sepenuhnya datang. Di antara keheningan yang menenangkan dan panggilan halus yang mengajakmu melangkah lebih dalam. Bukan untuk menjadi sesuatu yang baru, melainkan untuk mengingat sesuatu yang sejak awal telah menjadi bagian darimu. Dan ketika engkau menarik napas perlahan, merasakan udara memenuhi ruang dalam dada, mungkin engkau akan menyadari bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar dimulai di luar sana. Ia selalu terjadi di dalam, di tempat yang tak terlihat oleh mata, namun selalu dapat dirasakan oleh jiwa yang bersedia mendengarkan. Kini, biarkan dirimu tetap berada di ruang tenang ini sejenak, seperti seseorang yang duduk di tepi danau saat fajar belum sepenuhnya membuka mata. Karena dari kedalaman ketenangan inilah, langkah-langkah berikutnya akan muncul dengan sendirinya, bukan sebagai sesuatu yang harus dipikirkan, melainkan sebagai sesuatu yang terasa begitu alami, seolah jiwamu telah lama mengetahui arah yang ingin dituju, dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. 1. Ada jiwa-jiwa yang membawa cahaya tanpa pernah berusaha menyalakannya. Ia hadir begitu saja, seperti mata air yang muncul di tengah hutan tanpa suara, tanpa pengumuman, namun memberi kehidupan bagi apapun yang mendekat. Energi sucimu sering terasa bukan sebagai sesuatu yang bisa kau kendalikan, melainkan sesuatu yang mengalir melalui dirimu, menyentuh orang lain bahkan ketika engkau hanya diam. Mungkin engkau pernah menyadari bahwa kehadiranmu membuat suasana berubah, bukan karena apa yang kau lakukan, tetapi karena sesuatu yang tak terlihat namun terasa. Seperti angin sejuk di siang yang panas, tak terlihat namun membawa kelegaan. Kadang engkau sendiri tak mengerti mengapa hatimu begitu mudah tersentuh oleh hal-hal yang bagi orang lain tampak biasa. Ada getaran lembut ketika melihat langit senja, ada keheningan yang terasa penuh ketika mendengar suara alam di malam hari, ada rasa haru yang muncul tanpa sebab ketika melihat seseorang tersenyum tulus. Semua itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa batinmu masih terhubung dengan lapisan kehidupan yang lebih dalam, lapisan yang tak tersentuh oleh kebisingan dunia. Energi itu juga membuatmu sulit berpura-pura. Bukan karena engkau tak mampu, tetapi karena jiwamu menolak hal-hal yang terasa tidak selaras. Ada keinginan untuk hidup dengan kejujuran batin, meski terkadang kejujuran itu membuatmu merasa sendirian di tengah banyak orang. Namun kesendirian itu tidak selalu menyakitkan. Ia justru seperti ruang luas tempat jiwamu bisa bernapas tanpa tekanan, tempat di mana engkau dapat kembali mendengar suara hati yang sering tenggelam oleh keramaian. Dalam keheningan itulah, energi sucimu bekerja paling lembut. Ia menenangkan pikiran yang gelisah, meredakan luka yang tak terlihat, dan mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjalanan sehari-hari.
Engkau mungkin tidak selalu merasa kuat, namun ada ketahanan halus yang membuatmu tetap berdiri bahkan setelah melalui badai yang tak diketahui orang lain. Seperti pohon tua yang tampak diam namun akarnya menembus jauh ke dalam tanah, menahan dirinya dari terpaan angin. Seringkali, engkau merasakan dorongan untuk membantu, untuk menguatkan, untuk hadir bagi orang lain meski dirimu sendiri sedang lelah. Bukan karena kewajiban, melainkan karena hatimu tak mampu berpaling ketika melihat kesedihan. Ada kelembutan yang mengalir alami, seperti cahaya lilin yang tetap menyala meski dikelilingi kegelapan. Dan meski terkadang engkau merasa energimu terkuras, di kedalaman dirimu selalu ada sumber yang tak pernah benar-benar habis. Energi sucimu bukan sesuatu yang harus dipahami dengan pikiran. Ia lebih mirip rasa pulang yang muncul tanpa alamat. Ia mengingatkan bahwa dirimu bukan hanya bagian dari dunia yang terlihat, tetapi juga bagian dari sesuatu yang tak terukur oleh waktu. Dan ketika engkau mulai menerima keunikan itu tanpa berusaha menolaknya, ada kedamaian yang tumbuh perlahan, seperti taman yang mekar tanpa perlu dipaksa. 2. Ada masa ketika engkau merasa seolah sedang membuka pintu yang telah lama terkunci, meski tak pernah ingat kapan pintu itu ditutup. Perasaan-perasaan lama muncul kembali, bukan sebagai beban, melainkan sebagai potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Engkau mulai memahami hal-hal yang dulu terasa membingungkan, bukan melalui penjelasan, tetapi melalui kesadaran yang datang tiba-tiba, seperti cahaya yang masuk ke ruangan gelap saat jendela terbuka. Kesadaran ini tidak datang dengan gemuruh. Ia hadir seperti fajar yang perlahan menggantikan malam, hampir tak terasa peralihannya, namun tiba-tiba semuanya menjadi lebih jelas. Cara pandangmu terhadap kehidupan berubah tanpa kau sadari. Hal-hal yang dulu terasa penting kini tampak ringan, sementara hal-hal sederhana justru terasa sangat berharga. Ada penghargaan baru terhadap waktu, terhadap keheningan, terhadap momen-momen kecil yang sebelumnya terlewat begitu saja. Engkau mungkin mulai merasakan bahwa hidup bukan sekadar tentang mencapai sesuatu, melainkan tentang mengalami dan menyadari bahwa setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap tawa, dan setiap air mata memiliki tempatnya sendiri dalam perjalanan batin. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang benar-benar hilang. Semuanya seperti aliran sungai yang membawa pengalaman menuju samudera pemahaman. Di saat kesadaran ini tumbuh, ada rasa damai yang tak bergantung pada keadaan. Bahkan ketika dunia di sekitarmu terasa kacau, ada ruang di dalam dirimu yang tetap tenang, seperti dasar laut yang tak terguncang oleh ombak di permukaan. Dari ruang itulah engkau mulai melihat bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan sesuatu yang telah lama ada di dalam, menunggu untuk disadari. Kesadaran spiritual bukan tentang menjadi berbeda dari orang lain, melainkan tentang menjadi lebih jujur terhadap dirimu sendiri. Ia mengajakmu untuk melepaskan topeng-topeng yang tak lagi diperlukan, untuk berhenti berusaha memenuhi harapan yang bukan milikmu. Dan meski proses ini kadang terasa sepi, ada kelegaan yang muncul ketika engkau akhirnya berhenti melawan arus batinmu sendiri. Seiring waktu, engkau mulai mempercayai intuisi halus yang dulu sering diabaikan. Ada keyakinan lembut bahwa hatimu mengetahui arah yang tepat, bahkan ketika pikiran dipenuhi keraguan. Seperti kompas yang selalu menunjuk utara meski dikelilingi kabut, intuisi itu menuntunmu dengan cara yang tenang, tanpa memaksa. Kesadaran ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari hubungan yang lebih dalam dengan dirimu sendiri. Hubungan yang tidak bergantung pada penilaian, tidak terikat oleh masa lalu, dan tidak takut pada masa depan. Hanya kehadiran yang utuh, yang menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. 3. Ada warisan yang tidak berbentuk benda, tidak tertulis dalam catatan, namun hidup dalam getaran jiwa. Warisan yang diturunkan bukan melalui kata-kata, melainkan melalui rasa. Mungkin itulah sebabnya engkau kadang merasa terhubung dengan sesuatu yang tak pernah kau pelajari, seolah ada pengetahuan lama yang bangkit kembali tanpa perlu diajarkan. Ketika energi sucimu mulai mengalir lebih kuat, warisan itu seperti menemukan jalannya kembali. Ia muncul dalam bentuk kebijaksanaan sederhana, dalam kepekaan terhadap alam, dalam penghormatan terhadap kehidupan. Engkau mungkin merasa dekat dengan tanah, dengan air, dengan langit, dengan segala sesuatu yang hidup. Seolah ada ikatan tak terlihat yang mengingatkan bahwa dirimu adalah bagian dari jalinan besar yang telah ada jauh sebelum engkau lahir.
Kadang warisan itu hadir melalui mimpi yang terasa nyata, melalui perasaan hangat yang muncul tanpa sebab, atau melalui ketertarikan mendalam pada hal-hal yang terasa akrab meski baru pertama kali ditemui. Semua itu seperti bisikan lembut dari masa yang tak terukur oleh waktu, mengingatkan bahwa perjalanan jiwa tidak dimulai di kehidupan ini saja. Warisan ini juga membawa tanggung jawab halus, bukan dalam bentuk beban, melainkan dalam bentuk kesadaran untuk hidup dengan lebih bijak. Ada dorongan untuk menjaga, untuk merawat, untuk tidak merusak apa yang telah dipercayakan. Bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta yang muncul alami. Dalam keheningan, engkau mungkin merasakan kehadiran yang menenangkan, seperti ditemani oleh sesuatu yang tak terlihat namun penuh kasih. Bukan kehadiran yang menuntut, melainkan yang menguatkan. Seperti tangan lembut yang diletakkan di pundak, mengingatkan bahwa engkau tidak berjalan sendirian. Warisan ini tidak meminta untuk dipahami sepenuhnya. Ia hanya ingin diakui, diterima, dan dihidupi dengan cara yang sederhana. Melalui kebaikan kecil, melalui kejujuran hati, melalui keberanian untuk tetap lembut di dunia yang seringkali keras. 4. Pada akhirnya, semua perjalanan ini bermuara pada satu hal, kembali mengenali cahaya yang sejak awal telah ada di dalam dirimu. Cahaya yang tidak bergantung pada pengakuan, tidak pudar oleh penolakan, tidak berubah oleh keadaan. Ia hanya menunggu untuk disadari, seperti matahari yang tetap bersinar meski tertutup awan. Ketika engkau mulai hidup dari cahaya itu, ada perubahan halus dalam cara dirimu menjalani hari. Segalanya terasa lebih sederhana, lebih jujur, lebih damai. Tidak berarti hidup menjadi tanpa tantangan, tetapi ada kekuatan tenang yang membuatmu mampu melewatinya tanpa kehilangan keseimbangan batin. Cahaya itu juga membuatmu melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Ada empati yang tumbuh alami, pemahaman yang tidak membutuhkan penjelasan. Engkau mulai menyadari bahwa setiap orang sedang menjalani perjalanan mereka sendiri, dengan luka dan harapan yang mungkin tak terlihat. Dan di titik ini, engkau tidak lagi merasa perlu membandingkan dirimu dengan siapapun. Karena engkau memahami bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk mekar, seperti bunga-bunga di taman yang tidak saling mendahului, namun semuanya indah pada saatnya. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi utuh. Tentang menerima dirimu sepenuhnya, cahaya dan bayangannya, tanpa penolakan. Karena justru dari penerimaan itulah kedamaian sejati tumbuh, seperti danau yang tenang karena tidak lagi melawan angin. Dan ketika engkau berdiri di titik ini, memandang perjalanan yang telah dilalui dengan hati yang lapang, mungkin engkau akan tersenyum pelan. Bukan karena semuanya telah selesai, melainkan karena engkau akhirnya menyadari bahwa sejak awal, cahaya itu tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu saat ketika engkau siap untuk melihatnya, merasakannya, dan hidup bersamanya dalam keheningan yang penuh makna. 5. Ada fase ketika jiwamu tidak lagi mencari keramaian untuk merasa hidup, karena ia telah menemukan bahwa kehidupan justru berbicara paling jelas melalui kesunyian. Bukan kesunyian yang kosong, melainkan kesunyian yang penuh, seperti langit malam yang tampak gelap namun menyimpan jutaan cahaya. Di saat orang lain bergegas mengejar sesuatu di luar diri mereka, engkau justru merasakan dorongan untuk berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, dan merasakan keberadaanmu sendiri tanpa gangguan. Kesunyian itu perlahan menjadi sahabat, bukan sesuatu yang harus dihindari. Di dalamnya, engkau mulai mendengar hal-hal yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan. Suara hatimu sendiri terdengar lebih jernih, seperti aliran air yang akhirnya bebas setelah batu-batu penghalang disingkirkan. Engkau mulai menyadari bahwa selama ini dunia terlalu bising untuk membiarkanmu mendengar dirimu sendiri. Ada kelegaan yang aneh ketika engkau tidak lagi merasa harus menjelaskan dirimu kepada siapapun. Seolah ada pemahaman bahwa tidak semua hal perlu dimengerti oleh orang lain agar tetap memiliki makna. Beberapa pengalaman memang hanya dimaksudkan untuk dirasakan, bukan untuk diceritakan. Dan dalam penerimaan itu, engkau menemukan kebebasan yang lembut, kebebasan untuk menjadi apa adanya tanpa harus menyesuaikan diri dengan harapan yang tidak lahir dari hatimu. Kesunyian juga membuka ruang bagi luka-luka lama untuk muncul ke permukaan, bukan untuk menyakitimu kembali, melainkan untuk dilepaskan. Seperti bayangan yang akhirnya terlihat ketika cahaya dinyalakan, rasa-rasa yang pernah disimpan mulai meminta untuk diakui. Dan meski proses ini terasa rapuh, ada kekuatan tersembunyi di dalamnya, karena
Setiap air mata yang jatuh membawa serta beban yang tak lagi perlu dipikul. Dalam kesunyian itu pula, engkau mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat namun menenangkan. Bukan kehadiran yang dapat disentuh, melainkan yang dapat dirasakan di ruang terdalam dada. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan ketenangan yang perlahan meresap, seperti hangatnya matahari pagi yang menyentuh kulit tanpa terburu-buru. Semakin engkau menerima kesunyian, semakin ia berubah menjadi tempat perlindungan, bukan tempat pelarian. Ia menjadi ruang di mana engkau dapat kembali utuh, mengumpulkan bagian-bagian dirimu yang tercecer oleh perjalanan panjang. Dan dari ruang itulah, kekuatan baru tumbuh, kekuatan yang tidak keras, tidak memaksa, tetapi kokoh seperti akar yang menembus tanah dalam diam. 6. Ada saat ketika engkau mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi bergerak secara acak, melainkan seperti dituntun oleh arus yang tak terlihat. Pertemuan-pertemuan terjadi pada waktu yang terasa tepat, perpisahan-perpisahan membawa pelajaran yang tak dapat ditolak, dan jalan-jalan yang terbuka seolah menunggu langkahmu sejak lama. Bukan berarti semuanya mudah, tetapi ada rasa bahwa setiap hal memiliki tempatnya dalam susunan yang lebih besar. Engkau mungkin mulai memperhatikan tanda-tanda halus yang dulu terlewat begitu saja. Kebetulan-kebetulan kecil yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan, perasaan kuat yang muncul tanpa alasan logis, atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang kemudian membawa perubahan tak terduga. Semua itu seperti bahasa lembut yang digunakan kehidupan untuk berkomunikasi dengan jiwamu. Di titik ini, engkau tidak lagi merasa perlu mengendalikan segalanya. Ada kepercayaan yang tumbuh bahwa tidak semua hal harus direncanakan dengan rinci agar dapat berjalan baik. Kadang justru ketika engkau melepaskan kebutuhan untuk mengatur, jalan yang lebih selaras muncul dengan sendirinya. Seperti daun yang mengikuti arus sungai tanpa kehilangan arah, engkau mulai memahami bahwa mengikuti tidak selalu berarti tersesat. Kepercayaan ini bukan sesuatu yang datang dari keyakinan buta, melainkan dari pengalaman batin yang berulang. Dari momen-momen ketika segalanya tampak runtuh namun ternyata membuka ruang bagi sesuatu yang lebih jujur untuk tumbuh. Dari saat-saat ketika kehilangan justru mengembalikanmu pada hal-hal yang benar-benar penting. Seiring waktu, engkau belajar membaca kehidupan bukan hanya melalui apa yang terjadi, tetapi melalui apa yang terasa. Ada kepekaan baru terhadap energi, terhadap suasana, terhadap getaran yang tidak kasat mata. Engkau mulai tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu, bukan karena perhitungan, tetapi karena keselarasan batin yang sulit dijelaskan. Dan di dalam proses ini, ada rasa damai yang muncul, damai karena tidak lagi melawan alur yang sebenarnya ingin membawamu pulang. Damai karena menyadari bahwa bahkan dalam ketidakpastian, ada tangan tak terlihat yang menuntun dengan kelembutan. 7. Perjalanan ini perlahan mengubah cara engkau memandang dirimu sendiri. Jika dulu engkau mungkin melihat dirimu sebagai seseorang yang harus menjadi sesuatu, kini engkau mulai melihat dirimu sebagai ruang tempat kehidupan mengalir. Tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan nilai dirimu, karena engkau menyadari bahwa keberadaanmu sendiri sudah cukup. Ada penerimaan yang tumbuh terhadap sisi-sisi dirimu yang dulu ingin disembunyikan. Ketidaksempurnaan tidak lagi terasa memalukan, melainkan manusiawi. Luka-luka masa lalu tidak lagi dianggap sebagai kelemahan, melainkan sebagai bagian dari kisah yang membentuk kedalaman jiwamu. Seperti retakan pada keramik tua yang justru membuatnya unik, pengalaman-pengalaman itu memberi karakter yang tak dapat ditiru. Engkau juga mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak keras. Kadang ia hadir sebagai kelembutan yang tak tergoyahkan, sebagai kesabaran yang tak mudah habis, sebagai kemampuan untuk tetap baik meski dunia tidak selalu memperlakukanmu dengan baik. Kekuatan seperti ini tidak menciptakan kebisingan, tetapi dampaknya terasa jauh lebih dalam. Dalam hubungan dengan orang lain, ada perubahan halus yang terjadi. Engkau tidak lagi berusaha dimengerti oleh semua orang, karena engkau telah mengerti dirimu sendiri. Ada kebebasan untuk mencintai tanpa menggenggam, untuk peduli tanpa kehilangan diri, untuk hadir tanpa harus mengorbankan ketenangan batin. Dan ketika engkau menatap dirimu di cermin kehidupan, yang terlihat bukan lagi sosok yang terpecah antara harapan dan ketakutan, melainkan seseorang yang utuh dalam ketidaksempurnaannya. Seseorang yang tidak lagi mencari rumah di luar, karena telah menemukannya di dalam. 8. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa pada kesadaran yang sangat sederhana namun mendalam,
bahwa semua yang engkau cari sebenarnya tidak pernah jauh. Kedamaian, makna, rasa pulang, semuanya telah ada sejak awal, tersembunyi di balik lapisan-lapisan pengalaman yang membentuk dirimu. Ada rasa syukur yang muncul tanpa alasan khusus, seperti mata air yang tiba-tiba mengalir dari tanah kering. Syukur karena telah melalui semua yang pernah terasa berat, karena tanpa itu engkau mungkin tidak akan sampai pada titik ini. Syukur karena menyadari bahwa setiap bagian dari perjalanan memiliki perannya sendiri, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Di titik ini, hidup tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus dipahami sepenuhnya. Ia lebih seperti misteri yang indah, yang tidak perlu dipecahkan agar dapat dinikmati. Seperti menatap langit berbintang tanpa perlu menghitung jumlahnya, cukup merasakan kekaguman yang muncul dengan sendirinya. Engkau berjalan dengan langkah yang lebih ringan, bukan karena beban telah hilang seluruhnya, tetapi karena engkau tidak lagi memikulnya sendirian. Ada kepercayaan bahwa setiap langkah dijaga, setiap napas didengar, setiap doa yang tak terucap pun memiliki jalannya sendiri. Dan ketika malam tiba, membawa keheningan yang dulu mungkin terasa asing, kini ia terasa seperti pelukan yang hangat. Engkau menutup mata bukan untuk melarikan diri dari dunia, melainkan untuk beristirahat di dalam dirimu sendiri, tempat di mana semuanya akhirnya terasa cukup. Di sanalah engkau menyadari bahwa perjalanan jiwa tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk, seperti sungai yang akhirnya bertemu laut namun tetap menjadi air. Dan dalam kesadaran itu, ada kedamaian yang begitu dalam, begitu lembut, hingga kata-kata pun tak lagi diperlukan untuk memahaminya. Di penghujung pertemuan ini, biarkan dirimu tetap berada dalam keheningan yang lembut, seperti seseorang yang duduk di tepi cahaya senja tanpa keinginan untuk segera beranjak. Tidak ada yang perlu disimpulkan, tidak ada yang harus dirangkum, karena apa yang benar-benar menyentuh jiwa tidak pernah selesai dalam kata-kata. Ia tinggal sebagai rasa yang pelan, berpendar di ruang batin, dan mungkin akan kembali mengingatkanmu di saat-saat tak terduga, ketika malam terlalu sunyi, ketika langkah terasa lelah, atau ketika hatimu tiba-tiba merindukan sesuatu yang tak memiliki nama. Jika ada bagian dari perjalanan ini yang terasa seperti pulang, simpanlah ia baik-baik di dalam hatimu, bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai cahaya kecil yang dapat kau nyalakan kapanpun dunia terasa terlalu gelap. Karena sesungguhnya, setiap jiwa memiliki lentera sendiri, hanya saja terkadang ia tertutup oleh kabut keraguan dan kebisingan yang tak perlu. Dan ketika engkau mengingat kembali cahaya itu, meski hanya sekejap, engkau sedang mengingat siapa dirimu sebenarnya, bukan peran yang kau jalani, bukan cerita yang orang lain lihat, melainkan keberadaan yang tenang dan utuh di balik semuanya. Mungkin setelah ini engkau akan kembali pada rutinitasmu, pada suara-suara yang memanggil perhatian, pada langkah-langkah yang harus dilanjutkan. Namun semoga ada bagian kecil dari dirimu yang tetap tenang, seperti danau yang tak terusik meski angin berembus di permukaannya. Bagian itu akan menjadi tempatmu beristirahat tanpa harus pergi kemanapun, tempat di mana engkau dapat meletakkan segala beban tanpa rasa takut dihakimi. Tidak semua orang akan memahami perjalanan batinmu, dan itu tidak apa-apa. Karena apa yang sedang tumbuh di dalam dirimu bukan sesuatu yang membutuhkan pengakuan. Ia seperti benih yang bekerja dalam diam, menembus tanah gelap sebelum akhirnya muncul sebagai kehidupan baru. Proses itu sunyi, tersembunyi, dan seringkali tak terlihat oleh siapapun, namun justru di sanalah keajaiban terjadi. Jika suatu saat engkau merasa kembali tersesat, ingatlah bahwa tersesat pun adalah bagian dari perjalanan pulang. Tidak ada langkah yang benar-benar sia-sia ketika hati tetap terbuka untuk belajar. Bahkan jalan yang terasa berputar-putar pun mungkin sedang membawamu melihat sesuatu yang sebelumnya terlewat. Dan ketika engkau berhenti sejenak untuk mendengarkan dirimu sendiri, arah itu perlahan akan terasa kembali, bukan sebagai peta yang jelas, melainkan sebagai rasa tenang yang menuntun tanpa memaksa. Biarkan dirimu berjalan dengan kelembutan. Dunia mungkin sering mengajarkan untuk berlari, untuk mengejar, untuk membuktikan, namun jiwa tidak tumbuh dalam tergesa-gesa. Ia berkembang seperti bunga yang mekar pada waktunya sendiri, tanpa pernah membandingkan dirinya dengan bunga lain di sekitarnya. Keindahannya lahir dari kesabaran, dari kepercayaan bahwa cahaya akan datang pada saat yang tepat. Dan jika dalam perjalananmu engkau bertemu dengan jiwa lain yang terasa sefrekuensi, yang kehadirannya menenangkan tanpa banyak kata, hargailah pertemuan itu.
Tidak semua pertemuan dimaksudkan untuk bertahan selamanya, namun setiap pertemuan membawa pesan yang mungkin hanya bisa dipahami oleh hati yang peka. Ada orang-orang yang hadir hanya untuk mengingatkan bahwa engkau tidak sendirian, bahwa ada jiwa lain yang juga berjalan di jalur sunyi yang sama. Ketika malam-malam terasa panjang dan pikiran mulai dipenuhi keraguan, kembalilah pada napasmu. Rasakan bagaimana hidup masih mengalir di dalam tubuhmu tanpa perlu kau kendalikan. Napas itu adalah pengingat paling sederhana bahwa engkau masih di sini, masih diberi kesempatan untuk merasakan, untuk mencintai, untuk memahami, dan untuk tumbuh. Dalam setiap tarikan dan hembusan, ada keajaiban kecil yang sering kita abaikan karena terlalu sibuk mencari hal-hal besar. Jangan takut pada perubahan yang terjadi di dalam dirimu. Perubahan bukan selalu kehilangan, seringkali ia adalah cara kehidupan membuka ruang bagi versi dirimu yang lebih jujur untuk muncul. Seperti pohon yang menggugurkan daun lamanya agar dapat bertahan di musim berikutnya, ada hal-hal yang memang harus dilepaskan agar jiwamu tetap hidup. Jika air mata datang tanpa sebab yang jelas, biarkan ia mengalir. Kadang jiwa berbicara melalui hal-hal yang tidak bisa diucapkan oleh kata-kata. Air mata adalah bahasa kejujuran yang tidak pernah berbohong. Ia membersihkan, melembutkan, dan mengingatkan bahwa di balik kekuatan yang kau miliki, ada hati yang tetap hidup dan mampu merasakan. Di setiap akhir selalu tersembunyi awal yang baru, meski bentuknya belum terlihat. Seperti langit yang perlahan berubah warna sebelum matahari terbit, ada transisi halus yang sering tak disadari hingga cahaya benar-benar datang. Percayalah bahwa apapun yang sedang berproses di dalam dirimu memiliki waktunya sendiri untuk mekar. Dan, ketika engkau membuka mata setelah momen keheningan ini, bawalah ketenangan itu bersamamu. Biarkan ia menjadi cara baru dalam memandang dunia, cara baru dalam memperlakukan dirimu sendiri, cara baru dalam memahami kehidupan. Tidak perlu besar, tidak perlu mencolok, cukup nyata dan tulus. Jika perjalanan ini terasa berarti bagimu, mungkin itu karena jiwamu mengenali sesuatu yang sudah lama ia tunggu untuk diingat kembali. Dan jika suatu hari engkau kembali ke ruang ini, semoga engkau datang bukan sebagai seseorang yang mencari, melainkan sebagai seseorang yang ingin beristirahat sejenak di rumah yang sama. Terima kasih telah hadir dengan hatimu, bukan hanya dengan perhatianmu. Kehadiran seperti itu jarang, namun selalu berharga. Semoga ketenangan yang menyentuhmu di sini tetap tinggal bahkan setelah kata-kata ini berakhir, seperti aroma lembut yang tertinggal di udara setelah hujan reda. Sampai waktu mempertemukan kita kembali dalam keheningan yang lain, jagalah cahaya di dalam dirimu dengan lembut. Tidak perlu menunjukkannya kepada dunia, cukup biarkan ia menerangi langkahmu sendiri. Karena pada akhirnya, jiwa yang berjalan dalam cahayanya sendiri tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah, meski jalan di depannya belum sepenuhnya terlihat. Di dalam keheningan yang paling sunyi, jiwa sering menemukan bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian, melainkan sedang diingatkan untuk pulang. Ada saat-saat ketika dunia terasa berjalan seperti biasa, namun di dalam dada, sesuatu bergerak dengan cara yang tak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Seolah ada getaran halus yang menyentuh ruang terdalam, bukan keras, bukan memaksa, hanya hadir, seperti embun yang turun tanpa suara di ujung malam. Engkau mungkin pernah merasakannya, perasaan asing yang justru terasa akrab, sunyi yang tidak menyakitkan, melainkan menenangkan, seperti duduk di tepi samudera luas tanpa keinginan untuk kemana-mana. Di tengah keramaian yang riuh, ada bagian dari dirimu yang memilih diam. Bukan karena tak mampu berbicara, tetapi karena kata-kata terasa terlalu sempit untuk memuat apa yang sebenarnya sedang bersemi di dalam batin. Tatapanmu mungkin tampak sama seperti dulu, namun cara jiwamu memandang dunia telah berubah pelan-pelan, seperti langit yang berganti warna sebelum fajar tanpa seorang pun menyadari detik tepatnya. Ada kelelahan yang bukan berasal dari tubuh, melainkan dari perjalanan panjang yang tak kasat mata. Seperti seorang pejalan yang tiba-tiba berhenti di tengah jalan bukan karena tersesat, tetapi karena hatinya mendengar sesuatu yang lebih penting daripada tujuan. Dan di saat itulah, kesunyian terasa bukan sebagai kekosongan, melainkan sebagai ruang luas tempat sesuatu yang lama terpendam mulai bernapas kembali. Mungkin engkau merasa berbeda tanpa tahu mengapa. Hal-hal yang dulu begitu menarik kini terasa biasa saja, sementara hal-hal kecil yang nyaris tak terlihat justru menyentuhmu lebih dalam. Cahaya matahari di sela daun, suara angin yang menyusup di antara dinding malam,
atau bahkan jeda di antara 2 detak jantung, semuanya terasa seperti pesan yang dikirimkan dari tempat yang jauh sekaligus sangat dekat. Ada kalanya engkau merasa seolah sedang berdiri di ambang sebuah pintu yang tak terlihat. Di belakangmu ada dunia yang sudah dikenal, dengan segala rutinitas dan kepastian semuanya. Di depanmu ada ruang tak bernama yang memanggil dengan cara yang lembut, tanpa paksaan, tanpa janji apapun, hanya sebuah rasa bahwa melangkah ke sana berarti menjadi lebih jujur terhadap dirimu sendiri. Perasaan itu bukan kegelisahan, bukan pula ketakutan. Ia lebih mirip kerinduan yang tidak memiliki objek, seperti rindu kepada sesuatu yang bahkan belum pernah disentuh oleh ingatan. Dan semakin engkau mencoba mengabaikannya, semakin ia hadir dengan cara yang lebih halus, melalui mimpi yang terasa nyata, melalui perasaan hangat yang muncul tiba-tiba, melalui keinginan sederhana untuk menyendiri meski tak ada yang ingin dihindari. Seolah ada bagian dari dirimu yang perlahan terbangun dari tidur panjang, membuka mata bukan untuk melihat dunia luar, melainkan untuk mengenali kembali rumah yang sejak awal telah ada di dalam. Rumah yang tidak terbuat dari dinding atau waktu, melainkan dari kesadaran yang tenang, yang menerima segala sesuatu tanpa perlu menggenggamnya. Engkau mungkin mulai merasakan bahwa hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa yang harus dijalani, melainkan aliran yang mengajakmu mengapung tanpa melawan. Bahwa tidak semua hal perlu dipahami, tidak semua perasaan perlu dijelaskan, dan tidak semua langkah harus memiliki tujuan yang jelas. Kadang jiwa hanya ingin berjalan karena berjalan itu sendiri adalah cara untuk pulang. Dalam momen-momen sunyi itu, ada kehangatan yang sulit dijelaskan, seperti dipeluk oleh sesuatu yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Bukan pelukan yang menahan, melainkan yang membebaskan. Bukan yang membuatmu bergantung, melainkan yang mengingatkan bahwa engkau telah cukup sejak awal. Dan perlahan, engkau mulai menyadari bahwa kepekaan yang selama ini terasa seperti beban sebenarnya adalah anugerah yang halus. Bahwa kemampuan untuk merasakan lebih dalam bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwamu sedang membuka pintu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Bahwa air mata yang jatuh tanpa sebab bukanlah tanda rapuh, melainkan cara hati membersihkan jendela agar cahaya dapat masuk tanpa terhalang. Ada kebijaksanaan yang tidak datang dari belajar, melainkan dari mendengar. Mendengar sesuatu yang tidak diucapkan oleh siapapun, namun selalu hadir di antara detak waktu. Ia berbicara dalam bahasa yang tidak memiliki huruf, hanya getaran yang langsung dipahami oleh batin tanpa perlu diterjemahkan oleh pikiran. Semakin engkau membiarkan dirimu diam, semakin jelas suara itu terasa. Bukan suara yang memerintah, bukan yang menuntut, melainkan yang mengundang, seperti cahaya lilin di ruangan gelap yang tidak memaksa siapapun untuk mendekat, tetapi cukup hangat untuk membuat siapapun ingin berada di dekatnya. Mungkin di titik ini, engkau mulai memahami bahwa perasaan berbeda itu bukanlah keterasingan, melainkan panggilan halus untuk kembali menyatu dengan sesuatu yang lebih luas dari dirimu sendiri. Bahwa kesunyian yang sering engkau rasakan bukanlah tanda kehilangan, melainkan ruang pertemuan antara dirimu yang lama dan dirimu yang sedang lahir kembali. Seperti tanah yang mereka sebelum hujan pertama turun, ada bagian dalam dirimu yang sedang bersiap menerima sesuatu yang telah lama menunggu waktunya. Dan ketika hujan itu datang, ia tidak akan datang sebagai badai, melainkan sebagai gerimis yang menenangkan, meresap perlahan, menghidupkan kembali benih-benih yang pernah tertidur dalam kegelapan. Di saat-saat seperti ini, engkau mungkin tidak membutuhkan jawaban, karena pertanyaan pun perlahan kehilangan bentuknya. Yang tersisa hanyalah rasa hadir sepenuhnya di dalam dirimu sendiri, tanpa perlu menjadi siapapun, tanpa perlu mengejar apapun. Dan di ruang kehadiran itu, ada kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Kedamaian yang tidak perlu dicari karena ia selalu ada, hanya menunggu untuk disadari. Seperti langit yang tetap luas meski tertutup awan, ia tidak pernah benar-benar pergi. Mungkin inilah saat ketika jiwamu mulai mengingat sesuatu yang pernah dilupakannya. Bukan ingatan tentang masa lalu, melainkan ingatan tentang hakikat, tentang siapa dirimu sebelum dunia memberimu begitu banyak nama dan peran. Tentang cahaya yang tidak berasal dari luar, tetapi dari pusat keberadaanmu sendiri. Dan ketika kesadaran itu mulai menyala, meski hanya seperti bara kecil di tengah malam, ia membawa kehangatan yang cukup untuk menerangi langkah berikutnya. Tidak perlu terang benderang, tidak perlu peta yang lengkap. Cukup satu cahaya kecil yang jujur, yang tidak berasal dari ketakutan,
melainkan dari ketenangan. Di sanalah engkau berdiri sekarang, di antara yang telah berlalu dan yang belum sepenuhnya datang. Di antara keheningan yang menenangkan dan panggilan halus yang mengajakmu melangkah lebih dalam. Bukan untuk menjadi sesuatu yang baru, melainkan untuk mengingat sesuatu yang sejak awal telah menjadi bagian darimu. Dan ketika engkau menarik napas perlahan, merasakan udara memenuhi ruang dalam dada, mungkin engkau akan menyadari bahwa perjalanan ini tidak pernah benar-benar dimulai di luar sana. Ia selalu terjadi di dalam, di tempat yang tak terlihat oleh mata, namun selalu dapat dirasakan oleh jiwa yang bersedia mendengarkan. Kini, biarkan dirimu tetap berada di ruang tenang ini sejenak, seperti seseorang yang duduk di tepi danau saat fajar belum sepenuhnya membuka mata. Karena dari kedalaman ketenangan inilah, langkah-langkah berikutnya akan muncul dengan sendirinya, bukan sebagai sesuatu yang harus dipikirkan, melainkan sebagai sesuatu yang terasa begitu alami, seolah jiwamu telah lama mengetahui arah yang ingin dituju, dan hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkannya. 1. Ada jiwa-jiwa yang membawa cahaya tanpa pernah berusaha menyalakannya. Ia hadir begitu saja, seperti mata air yang muncul di tengah hutan tanpa suara, tanpa pengumuman, namun memberi kehidupan bagi apapun yang mendekat. Energi sucimu sering terasa bukan sebagai sesuatu yang bisa kau kendalikan, melainkan sesuatu yang mengalir melalui dirimu, menyentuh orang lain bahkan ketika engkau hanya diam. Mungkin engkau pernah menyadari bahwa kehadiranmu membuat suasana berubah, bukan karena apa yang kau lakukan, tetapi karena sesuatu yang tak terlihat namun terasa. Seperti angin sejuk di siang yang panas, tak terlihat namun membawa kelegaan. Kadang engkau sendiri tak mengerti mengapa hatimu begitu mudah tersentuh oleh hal-hal yang bagi orang lain tampak biasa. Ada getaran lembut ketika melihat langit senja, ada keheningan yang terasa penuh ketika mendengar suara alam di malam hari, ada rasa haru yang muncul tanpa sebab ketika melihat seseorang tersenyum tulus. Semua itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa batinmu masih terhubung dengan lapisan kehidupan yang lebih dalam, lapisan yang tak tersentuh oleh kebisingan dunia. Energi itu juga membuatmu sulit berpura-pura. Bukan karena engkau tak mampu, tetapi karena jiwamu menolak hal-hal yang terasa tidak selaras. Ada keinginan untuk hidup dengan kejujuran batin, meski terkadang kejujuran itu membuatmu merasa sendirian di tengah banyak orang. Namun kesendirian itu tidak selalu menyakitkan. Ia justru seperti ruang luas tempat jiwamu bisa bernapas tanpa tekanan, tempat di mana engkau dapat kembali mendengar suara hati yang sering tenggelam oleh keramaian. Dalam keheningan itulah, energi sucimu bekerja paling lembut. Ia menenangkan pikiran yang gelisah, meredakan luka yang tak terlihat, dan mengingatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjalanan sehari-hari. Engkau mungkin tidak selalu merasa kuat, namun ada ketahanan halus yang membuatmu tetap berdiri bahkan setelah melalui badai yang tak diketahui orang lain. Seperti pohon tua yang tampak diam namun akarnya menembus jauh ke dalam tanah, menahan dirinya dari terpaan angin. Seringkali, engkau merasakan dorongan untuk membantu, untuk menguatkan, untuk hadir bagi orang lain meski dirimu sendiri sedang lelah. Bukan karena kewajiban, melainkan karena hatimu tak mampu berpaling ketika melihat kesedihan. Ada kelembutan yang mengalir alami, seperti cahaya lilin yang tetap menyala meski dikelilingi kegelapan. Dan meski terkadang engkau merasa energimu terkuras, di kedalaman dirimu selalu ada sumber yang tak pernah benar-benar habis. Energi sucimu bukan sesuatu yang harus dipahami dengan pikiran. Ia lebih mirip rasa pulang yang muncul tanpa alamat. Ia mengingatkan bahwa dirimu bukan hanya bagian dari dunia yang terlihat, tetapi juga bagian dari sesuatu yang tak terukur oleh waktu. Dan ketika engkau mulai menerima keunikan itu tanpa berusaha menolaknya, ada kedamaian yang tumbuh perlahan, seperti taman yang mekar tanpa perlu dipaksa. 2. Ada masa ketika engkau merasa seolah sedang membuka pintu yang telah lama terkunci, meski tak pernah ingat kapan pintu itu ditutup. Perasaan-perasaan lama muncul kembali, bukan sebagai beban, melainkan sebagai potongan puzzle yang akhirnya menemukan tempatnya. Engkau mulai memahami hal-hal yang dulu terasa membingungkan, bukan melalui penjelasan, tetapi melalui kesadaran yang datang tiba-tiba, seperti cahaya yang masuk ke ruangan gelap saat jendela terbuka. Kesadaran ini tidak datang dengan gemuruh. Ia hadir seperti fajar yang perlahan menggantikan malam, hampir tak terasa peralihannya, namun tiba-tiba semuanya menjadi lebih jelas.
Cara pandangmu terhadap kehidupan berubah tanpa kau sadari. Hal-hal yang dulu terasa penting kini tampak ringan, sementara hal-hal sederhana justru terasa sangat berharga. Ada penghargaan baru terhadap waktu, terhadap keheningan, terhadap momen-momen kecil yang sebelumnya terlewat begitu saja. Engkau mungkin mulai merasakan bahwa hidup bukan sekadar tentang mencapai sesuatu, melainkan tentang mengalami dan menyadari bahwa setiap pertemuan, setiap perpisahan, setiap tawa, dan setiap air mata memiliki tempatnya sendiri dalam perjalanan batin. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang benar-benar hilang. Semuanya seperti aliran sungai yang membawa pengalaman menuju samudera pemahaman. Di saat kesadaran ini tumbuh, ada rasa damai yang tak bergantung pada keadaan. Bahkan ketika dunia di sekitarmu terasa kacau, ada ruang di dalam dirimu yang tetap tenang, seperti dasar laut yang tak terguncang oleh ombak di permukaan. Dari ruang itulah engkau mulai melihat bahwa ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari di luar, melainkan sesuatu yang telah lama ada di dalam, menunggu untuk disadari. Kesadaran spiritual bukan tentang menjadi berbeda dari orang lain, melainkan tentang menjadi lebih jujur terhadap dirimu sendiri. Ia mengajakmu untuk melepaskan topeng-topeng yang tak lagi diperlukan, untuk berhenti berusaha memenuhi harapan yang bukan milikmu. Dan meski proses ini kadang terasa sepi, ada kelegaan yang muncul ketika engkau akhirnya berhenti melawan arus batinmu sendiri. Seiring waktu, engkau mulai mempercayai intuisi halus yang dulu sering diabaikan. Ada keyakinan lembut bahwa hatimu mengetahui arah yang tepat, bahkan ketika pikiran dipenuhi keraguan. Seperti kompas yang selalu menunjuk utara meski dikelilingi kabut, intuisi itu menuntunmu dengan cara yang tenang, tanpa memaksa. Kesadaran ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari hubungan yang lebih dalam dengan dirimu sendiri. Hubungan yang tidak bergantung pada penilaian, tidak terikat oleh masa lalu, dan tidak takut pada masa depan. Hanya kehadiran yang utuh, yang menerima segala sesuatu sebagaimana adanya. 3. Ada warisan yang tidak berbentuk benda, tidak tertulis dalam catatan, namun hidup dalam getaran jiwa. Warisan yang diturunkan bukan melalui kata-kata, melainkan melalui rasa. Mungkin itulah sebabnya engkau kadang merasa terhubung dengan sesuatu yang tak pernah kau pelajari, seolah ada pengetahuan lama yang bangkit kembali tanpa perlu diajarkan. Ketika energi sucimu mulai mengalir lebih kuat, warisan itu seperti menemukan jalannya kembali. Ia muncul dalam bentuk kebijaksanaan sederhana, dalam kepekaan terhadap alam, dalam penghormatan terhadap kehidupan. Engkau mungkin merasa dekat dengan tanah, dengan air, dengan langit, dengan segala sesuatu yang hidup. Seolah ada ikatan tak terlihat yang mengingatkan bahwa dirimu adalah bagian dari jalinan besar yang telah ada jauh sebelum engkau lahir. Kadang warisan itu hadir melalui mimpi yang terasa nyata, melalui perasaan hangat yang muncul tanpa sebab, atau melalui ketertarikan mendalam pada hal-hal yang terasa akrab meski baru pertama kali ditemui. Semua itu seperti bisikan lembut dari masa yang tak terukur oleh waktu, mengingatkan bahwa perjalanan jiwa tidak dimulai di kehidupan ini saja. Warisan ini juga membawa tanggung jawab halus, bukan dalam bentuk beban, melainkan dalam bentuk kesadaran untuk hidup dengan lebih bijak. Ada dorongan untuk menjaga, untuk merawat, untuk tidak merusak apa yang telah dipercayakan. Bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta yang muncul alami. Dalam keheningan, engkau mungkin merasakan kehadiran yang menenangkan, seperti ditemani oleh sesuatu yang tak terlihat namun penuh kasih. Bukan kehadiran yang menuntut, melainkan yang menguatkan. Seperti tangan lembut yang diletakkan di pundak, mengingatkan bahwa engkau tidak berjalan sendirian. Warisan ini tidak meminta untuk dipahami sepenuhnya. Ia hanya ingin diakui, diterima, dan dihidupi dengan cara yang sederhana. Melalui kebaikan kecil, melalui kejujuran hati, melalui keberanian untuk tetap lembut di dunia yang seringkali keras. 4. Pada akhirnya, semua perjalanan ini bermuara pada satu hal, kembali mengenali cahaya yang sejak awal telah ada di dalam dirimu. Cahaya yang tidak bergantung pada pengakuan, tidak pudar oleh penolakan, tidak berubah oleh keadaan. Ia hanya menunggu untuk disadari, seperti matahari yang tetap bersinar meski tertutup awan. Ketika engkau mulai hidup dari cahaya itu, ada perubahan halus dalam cara dirimu menjalani hari. Segalanya terasa lebih sederhana, lebih jujur, lebih damai. Tidak berarti hidup menjadi tanpa tantangan, tetapi ada kekuatan tenang yang membuatmu mampu melewatinya tanpa kehilangan keseimbangan batin.
Cahaya itu juga membuatmu melihat orang lain dengan cara yang berbeda. Ada empati yang tumbuh alami, pemahaman yang tidak membutuhkan penjelasan. Engkau mulai menyadari bahwa setiap orang sedang menjalani perjalanan mereka sendiri, dengan luka dan harapan yang mungkin tak terlihat. Dan di titik ini, engkau tidak lagi merasa perlu membandingkan dirimu dengan siapapun. Karena engkau memahami bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk mekar, seperti bunga-bunga di taman yang tidak saling mendahului, namun semuanya indah pada saatnya. Perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang menjadi utuh. Tentang menerima dirimu sepenuhnya, cahaya dan bayangannya, tanpa penolakan. Karena justru dari penerimaan itulah kedamaian sejati tumbuh, seperti danau yang tenang karena tidak lagi melawan angin. Dan ketika engkau berdiri di titik ini, memandang perjalanan yang telah dilalui dengan hati yang lapang, mungkin engkau akan tersenyum pelan. Bukan karena semuanya telah selesai, melainkan karena engkau akhirnya menyadari bahwa sejak awal, cahaya itu tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggu saat ketika engkau siap untuk melihatnya, merasakannya, dan hidup bersamanya dalam keheningan yang penuh makna. 5. Ada fase ketika jiwamu tidak lagi mencari keramaian untuk merasa hidup, karena ia telah menemukan bahwa kehidupan justru berbicara paling jelas melalui kesunyian. Bukan kesunyian yang kosong, melainkan kesunyian yang penuh, seperti langit malam yang tampak gelap namun menyimpan jutaan cahaya. Di saat orang lain bergegas mengejar sesuatu di luar diri mereka, engkau justru merasakan dorongan untuk berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, dan merasakan keberadaanmu sendiri tanpa gangguan. Kesunyian itu perlahan menjadi sahabat, bukan sesuatu yang harus dihindari. Di dalamnya, engkau mulai mendengar hal-hal yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan. Suara hatimu sendiri terdengar lebih jernih, seperti aliran air yang akhirnya bebas setelah batu-batu penghalang disingkirkan. Engkau mulai menyadari bahwa selama ini dunia terlalu bising untuk membiarkanmu mendengar dirimu sendiri. Ada kelegaan yang aneh ketika engkau tidak lagi merasa harus menjelaskan dirimu kepada siapapun. Seolah ada pemahaman bahwa tidak semua hal perlu dimengerti oleh orang lain agar tetap memiliki makna. Beberapa pengalaman memang hanya dimaksudkan untuk dirasakan, bukan untuk diceritakan. Dan dalam penerimaan itu, engkau menemukan kebebasan yang lembut, kebebasan untuk menjadi apa adanya tanpa harus menyesuaikan diri dengan harapan yang tidak lahir dari hatimu. Kesunyian juga membuka ruang bagi luka-luka lama untuk muncul ke permukaan, bukan untuk menyakitimu kembali, melainkan untuk dilepaskan. Seperti bayangan yang akhirnya terlihat ketika cahaya dinyalakan, rasa-rasa yang pernah disimpan mulai meminta untuk diakui. Dan meski proses ini terasa rapuh, ada kekuatan tersembunyi di dalamnya, karena setiap air mata yang jatuh membawa serta beban yang tak lagi perlu dipikul. Dalam kesunyian itu pula, engkau mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat namun menenangkan. Bukan kehadiran yang dapat disentuh, melainkan yang dapat dirasakan di ruang terdalam dada. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan ketenangan yang perlahan meresap, seperti hangatnya matahari pagi yang menyentuh kulit tanpa terburu-buru. Semakin engkau menerima kesunyian, semakin ia berubah menjadi tempat perlindungan, bukan tempat pelarian. Ia menjadi ruang di mana engkau dapat kembali utuh, mengumpulkan bagian-bagian dirimu yang tercecer oleh perjalanan panjang. Dan dari ruang itulah, kekuatan baru tumbuh, kekuatan yang tidak keras, tidak memaksa, tetapi kokoh seperti akar yang menembus tanah dalam diam. 6. Ada saat ketika engkau mulai merasakan bahwa hidup tidak lagi bergerak secara acak, melainkan seperti dituntun oleh arus yang tak terlihat. Pertemuan-pertemuan terjadi pada waktu yang terasa tepat, perpisahan-perpisahan membawa pelajaran yang tak dapat ditolak, dan jalan-jalan yang terbuka seolah menunggu langkahmu sejak lama. Bukan berarti semuanya mudah, tetapi ada rasa bahwa setiap hal memiliki tempatnya dalam susunan yang lebih besar. Engkau mungkin mulai memperhatikan tanda-tanda halus yang dulu terlewat begitu saja. Kebetulan-kebetulan kecil yang terasa terlalu tepat untuk disebut kebetulan, perasaan kuat yang muncul tanpa alasan logis, atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang kemudian membawa perubahan tak terduga. Semua itu seperti bahasa lembut yang digunakan kehidupan untuk berkomunikasi dengan jiwamu. Di titik ini, engkau tidak lagi merasa perlu mengendalikan segalanya. Ada kepercayaan yang tumbuh bahwa tidak semua hal harus direncanakan dengan rinci agar dapat berjalan baik. Kadang justru ketika engkau melepaskan kebutuhan untuk mengatur,
jalan yang lebih selaras muncul dengan sendirinya. Seperti daun yang mengikuti arus sungai tanpa kehilangan arah, engkau mulai memahami bahwa mengikuti tidak selalu berarti tersesat. Kepercayaan ini bukan sesuatu yang datang dari keyakinan buta, melainkan dari pengalaman batin yang berulang. Dari momen-momen ketika segalanya tampak runtuh namun ternyata membuka ruang bagi sesuatu yang lebih jujur untuk tumbuh. Dari saat-saat ketika kehilangan justru mengembalikanmu pada hal-hal yang benar-benar penting. Seiring waktu, engkau belajar membaca kehidupan bukan hanya melalui apa yang terjadi, tetapi melalui apa yang terasa. Ada kepekaan baru terhadap energi, terhadap suasana, terhadap getaran yang tidak kasat mata. Engkau mulai tahu kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu, bukan karena perhitungan, tetapi karena keselarasan batin yang sulit dijelaskan. Dan di dalam proses ini, ada rasa damai yang muncul, damai karena tidak lagi melawan alur yang sebenarnya ingin membawamu pulang. Damai karena menyadari bahwa bahkan dalam ketidakpastian, ada tangan tak terlihat yang menuntun dengan kelembutan. 7. Perjalanan ini perlahan mengubah cara engkau memandang dirimu sendiri. Jika dulu engkau mungkin melihat dirimu sebagai seseorang yang harus menjadi sesuatu, kini engkau mulai melihat dirimu sebagai ruang tempat kehidupan mengalir. Tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan nilai dirimu, karena engkau menyadari bahwa keberadaanmu sendiri sudah cukup. Ada penerimaan yang tumbuh terhadap sisi-sisi dirimu yang dulu ingin disembunyikan. Ketidaksempurnaan tidak lagi terasa memalukan, melainkan manusiawi. Luka-luka masa lalu tidak lagi dianggap sebagai kelemahan, melainkan sebagai bagian dari kisah yang membentuk kedalaman jiwamu. Seperti retakan pada keramik tua yang justru membuatnya unik, pengalaman-pengalaman itu memberi karakter yang tak dapat ditiru. Engkau juga mulai memahami bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak keras. Kadang ia hadir sebagai kelembutan yang tak tergoyahkan, sebagai kesabaran yang tak mudah habis, sebagai kemampuan untuk tetap baik meski dunia tidak selalu memperlakukanmu dengan baik. Kekuatan seperti ini tidak menciptakan kebisingan, tetapi dampaknya terasa jauh lebih dalam. Dalam hubungan dengan orang lain, ada perubahan halus yang terjadi. Engkau tidak lagi berusaha dimengerti oleh semua orang, karena engkau telah mengerti dirimu sendiri. Ada kebebasan untuk mencintai tanpa menggenggam, untuk peduli tanpa kehilangan diri, untuk hadir tanpa harus mengorbankan ketenangan batin. Dan ketika engkau menatap dirimu di cermin kehidupan, yang terlihat bukan lagi sosok yang terpecah antara harapan dan ketakutan, melainkan seseorang yang utuh dalam ketidaksempurnaannya. Seseorang yang tidak lagi mencari rumah di luar, karena telah menemukannya di dalam. 8. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa pada kesadaran yang sangat sederhana namun mendalam, bahwa semua yang engkau cari sebenarnya tidak pernah jauh. Kedamaian, makna, rasa pulang, semuanya telah ada sejak awal, tersembunyi di balik lapisan-lapisan pengalaman yang membentuk dirimu. Ada rasa syukur yang muncul tanpa alasan khusus, seperti mata air yang tiba-tiba mengalir dari tanah kering. Syukur karena telah melalui semua yang pernah terasa berat, karena tanpa itu engkau mungkin tidak akan sampai pada titik ini. Syukur karena menyadari bahwa setiap bagian dari perjalanan memiliki perannya sendiri, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Di titik ini, hidup tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus dipahami sepenuhnya. Ia lebih seperti misteri yang indah, yang tidak perlu dipecahkan agar dapat dinikmati. Seperti menatap langit berbintang tanpa perlu menghitung jumlahnya, cukup merasakan kekaguman yang muncul dengan sendirinya. Engkau berjalan dengan langkah yang lebih ringan, bukan karena beban telah hilang seluruhnya, tetapi karena engkau tidak lagi memikulnya sendirian. Ada